teman-teman semuanya, kembali lagi dengan Felicia di sini. Dan di channel YouTube hari ini aku akan membahas seputar tentang perpajakan. Jadi kalau misalnya di video sebelumnya aku udah bahas tentang akuntansi, kali ini episodenya aku membahas seputar perpajakan nih. Buat kalian jangan lupa untuk subscribe di YouTube dan juga komen di video ini kalian mau bahas topik apa nih untuk selanjutnya. Oke, karena ruang lingkup perpajakan itu ada banyak sekali, nah sekarang aku mau bahas tentang subjek pajaknya dulu, atau siapa sih orang-orang yang terlibat dalam perpajakan ini. Nah, yang pertama, kalian di sini aku bisa gambarin, di sini terbagi menjadi dua nih, yaitu subjek pajak yang berdasarkan jenisnya dan juga yang berdasarkan domisilinya. Yang pertama, untuk subjek pajak yang kategorinya itu berdasarkan jenis nih. Di sini kita lihat ada terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah orang pribadi, di mana orang pribadi ini contohnya ya kayak karyawan, kemudian ada pengusaha, kemudian ada dokter, pengacara, dan lain sebagainya. Intinya adalah suatu orang, seseorang gitu ya. Nah, selain orang pribadi ada juga namanya, yaitu warisan yang belum dibagi. Nah, jadi maksudnya warisan belum dibagi itu apa sih? Jadi misalnya nih, kalian mendapatkan suatu warisan nih, misalnya dari orang tua kalian nih. Orang tua kalian misalnya udah nggak ada, terus ada membagikan warisan. Nah, atas warisannya ini belum ada akte notarisnya, belum ada akte pembagian si warisan itu sendiri. Sehingga warisannya ini tuh menjadi belum dibagikan. Nah, warisan yang belum dibagi ini juga tergolong sebagai wajib pajak, karena selama warisan itu masih mendapatkan penghasilan, maka wajib untuk dilaporkan dalam SPT atau surat pemberitahuan. Nah, di sini contohnya itu adalah misalnya kalian ada warisan nih. Warisannya berupa misalnya ada suatu ruko ataupun bangunan. Nah, bangunan atau apartemen lah atau rumah misalnya gampangannya. Nah, atas rumah itu disewakan ke orang lain nih. Nah, tapi si warisan berupa rumah itu belum dibuatkan akte notarisnya atau belum dibagikan ke si penerima waris. Oleh karena yang memberi warisannya sudah tidak ada ataupun meninggal dunia dan warisannya ini belum dibagikan ke orang yang penerima warisannya dan si atas rumah ini masih menerima penghasilan yaitu sewa dari orang lain, maka warisan yang belum dibagi ini wajib untuk dilaporkan di dalam SPT karena adanya penghasilan dari sewa rumah tadi. Nah, itu mungkin sedikit gambaran tentang subjek pajak yang warisan yang belum dibagi nih. Kemudian subjek pajak yang kedua adalah wajib pajak badan. Nah, wajib pajak badan di sini contohnya apa? Contohnya ya kayak CV, PT, koperasi, firma, BUMN, BUMD, yayasan, dan lain sebagainya. Yaitu bentuk badan usahanya berupa badan. Subjek pajak yang ketiga adalah bentuk usaha tetap atau BUT. Di mana BUT ini adalah badan usaha luar negeri yang ada di Indonesia, tapi dia itu tidak memiliki badan hukum. Nah, contohnya dari BUT ini misalnya ada kantor cabang dari perusahaan asing yang ada di Surabaya misalnya. Ambil contoh misalnya ada perusahaan misalnya Apple ataupun Google gitu ya. Dia punya kantor cabang perwakilan misalnya di Surabaya, misalnya aja nih, kayak gitu. Itu tadi adalah subjek pajak berdasarkan jenisnya nih. Nah, yang kedua berdasarkan kita lihat dari domisili ataupun daerahnya. Terbagi menjadi dua kategori yaitu subjek pajak dalam negeri ataupun yang disingkat sebagai SPDN, di mana SPDN ini adalah orang pribadi atau OP yang tinggal di Indonesia ataupun berada lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Atau kalau misalnya bentuknya itu adalah badan, maka itu adalah badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia. Jadi misalnya kalian punya perusahaannya itu memiliki kayak ekspat atau ekspatriat itu adalah orang luar negeri yang bekerja di Indonesia. Nah, apakah dia wajib pajak dalam negeri ataupun wajib pajak luar negeri? Kalian bisa lihatnya dari di sini, berapa hari dia tinggal di Indonesianya dalam jangka waktu 12 bulan. Kayak gitu. Tadi ada subjek pajak dalam negeri, kemudian yang kedua adalah subjek pajak yang luar negeri atau SPLN. Nah, kalau subjek pajak luar negeri ini kategorinya sama, hanya aja pembedanya dia itu kurang dari 183 hari ini. Jadi adalah orang pribadi ataupun OP yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau tidak berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Jadi kalau misalnya di Indonesianya cuma kayak 2 bulan aja ataupun 60 hari, itu masih dikategorikan sebagai subjek pajak luar negeri.
Nah, kenapa kok harus dibagikan subjek pajak dalam negeri ataupun luar negeri? Karena nanti pengenaan pajaknya berbeda. Misalnya secara garis besar contohnya ada PPh pasal 26 untuk orang luar negeri, dan juga kalau misalnya karyawannya itu udah termasuk subjek pajak dalam negeri, maka nanti dipotongnya PPh 21. Jadi itu kenapa harus dibedakan nih subjek pajaknya. Oke, itu tadi udah bahas seputar tentang subjek pajak nih. Nah, sekarang aku mau bahas lebih dalam tentang wajib pajak badan. Dimana kalian tahu sendiri kan, kalau wajib pajak badan itu wajib untuk melaporkan ataupun menyampaikan SPT, surat pemberitahuan, baik itu tahunan ataupun masa. Nah, kalau misalnya di bulan April, itu adalah waktu batas terakhir untuk penyampaian SPT tahunan badan. Nah, di sini aku mau bahas nih, kalau wajib pajak badan tadi sudah disebutkan, contohnya misalnya ada CV, PT, firma, koperasi, dan lain-lain. Nah, di sini kalau misalnya kalian mendirikan ataupun memiliki wajib pajak berupa badan, misalnya CV ataupun PT, maka kalian tuh wajib melaksanakan namanya pembukuan. Nah, pembukuan yang dimaksudkan di dalam perpajakan ini wajib dilakukan untuk seluruh wajib pajak badan, tidak memandang omset ataupun bentuk badannya. Misalnya dia itu CV cuman omsetnya misalnya 100 juta per tahun ataupun 4M per tahun, nah itu semuanya wajib melakukan pembukuan. Jadi kalau misalnya kalian mau mendirikan CV ataupun PT, jangan lupa juga ada kewajiban pembukuannya. Nah, pembukuannya di sini setidaknya memuat adanya jurnal, baik itu jurnal umum, penyesuaian, kemudian buku besar, dan juga laporan keuangan dengan minimalnya laporan laba rugi dan juga laporan neraca ataupun posisi keuangan. Itu tadi adalah beberapa pengantar ataupun pengenalan terkait subjek pajak perpajakan di Indonesia. Nah, di next video aku akan bahas lebih dalam tentang gimana sih cara kita untuk menghitung pajak penghasilan yang terhutang atas badan itu tadi. So, jangan lupa untuk tungguin video selanjutnya dan subscribe di YouTube ini. Semoga bermanfaat.